Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jemaah yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan sekarang ini kita sedang diuji dengan musibah, iaitu COVID-19 atau COVID-19. Namun Allah alhamdulillah memberi kita kesempatan untuk menikmati, untuk menjalani kehidupan di dunia ini, dan insya-Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku jemaah yang berbahagia, terutama jemaah Masjid Anggulia, Serangoon Road, Singapura. Kita faham, kita baru saja melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang diturunkan Al-Quran pada hari itu, bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan Ramadan yang lalu yang kita lewati, sama ada puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, walaupun kita tak dapat buat solat tarawih di masjid, baca Quran di masjid, kerana memang hampir banyak di mana-mana masjid tutup kerana pengaruh daripada musibah COVID-19 ini. Namun kita tetap mendirikan solat tarawih di rumah, baca Quran di rumah, beribadah di rumah. Mudah-mudahan tidaklah mengurangi fadilah atau pahala tarawih kita walaupun di masjid, walaupun kita buat di rumah, insya-Allah pahalanya sama dengan masjid. Harapan kita semua, semoga semua amalan-amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, dan saya barangkali mengawali mohon kepada jemaah, barangkali di dalam saya menyampaikan kajian-kajian saya di Masjid Anggulia ini ada yang salah dalam bertutur kata atau sikap saya yang barangkali kurang menyenangkan hati orang, saya minta dimaafkan zahir dan batin. Dan tentang jemaah, tak usah minta maaf dengan saya dah lebih dahulu memaafkannya. Baik, jemaah yang berbahagia, walaupun kita dalam musibah COVID-19, di mana-mana masjid sekarang ini hampir tidak mengadakan majlis taklim, majlis ilmu, kerana memang belum diizinkan kerana musibah, dan itu semua demi keselamatan kita semua. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Nah, kita akan
sambung kaji kita yang biasanya di masjid. Sekarang barangkali kita buat secara media sosial. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi fadilah dan pahala dan manfaat dari kita menuntut ilmu, iaitu sambungan daripada kitab Terapi Penyakit Hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada beberapa halaman sudah kita bahas. Silakan buka halaman 8. Halaman 8. Iaitu manfaat kesungguhan dalam berdoa. Saya ulangi, manfaat kesungguhan dalam berdoa. Jamaah yang berbahagia, obat yang paling bermanfaat adalah doa dan sikap yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi doa ini salah satu obat, salah satu usaha kita sebagai hamba Allah untuk menyembuhkan penyakit, merubah takdir dan hal-hal yang baik lainnya. Ya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillahi yaghdabu alaih. Man lam yas'alillahi yaghdabu alaih." Barang siapa tidak meminta kepada Allah, barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah murka kepadanya. Allah telah dalam sebuah ayat mengatakan dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah padaku, berdoalah padaku, nanti aku kabulkan. Ya. Di dalam hadis tadi dikatakan apa? Siapa-siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah akan murka kepadanya. Dan saya yakin kita jangan sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hendaklah selalu berdoa. Ingat, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku, kata Allah. Allah yang suruh kita berdoa, maka Allah tidak mungkin ingkar janji. Berdoa kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Gitu. Dalam kitab Al-Hakim disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'jizu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahad." Janganlah kalian enggan untuk berdoa, sesungguhnya seseorang tidak akan binasa bersama doa. Atau sesungguhnya orang itu tidak akan celaka, tidak akan binasa selama dia berdoa. Ya. Jadi jangan kalian enggan. Artinya jangan sampai kita malas berdoa, malas minta pada Allah. Padahal Allah yang suruh. Jadi selagi kita berdoa, selagi itulah kebinasaan tidak akan terjadi pada kita. Baik jamaah yang berbahagia, saya sambung dulu. Al-Auza'i menceritakan dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, beradab dalam berdoa, berakhlak dalam berdoa, maka Allah sangat suka. Artinya apa sungguh-sungguh ini? Maksudnya orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa dan dia tidak akan berhenti dari doanya sebelum diijabah.
Kadang-kadang di antara kita ada berdoa sekali, Allah belum kabul. Berdoa 2 kali, belum kabul. Dah malas. Boring lah, aku bosan lah. Penat minta lah, penat berdoa tapi Allah tak kabul. Ini bukan sikap seorang hamba yang baik. Tugas kita berdoa. Udu'un. Minta pada. Tugas kita berdoa. Tugas Allah mengabulkan. Apa yang kita inginkan, belum tentu Allah kabulkan. Belum tentu Allah beri. Yang Allah beri pada kita, iaitu apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita inginkan, jemaah yang berbahagia. Dalam kitab Az-Zuhud, Qatadah mengutip kata-kata Muarak. Aku mendapatkan pada orang mukmin suatu contoh, yakni seorang laki-laki di tengah laut terapung di atas papan, lalu berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah. Ia berharap Allah mau menyelamatkannya. Doa seperti ini akan memperoleh jawapan dari Allah, kerana dia termasuk doa orang yang teraniaya. Baik, jemaah yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah doa, yang doa ini kita amalkan dalam kondisi musibah sekarang ini, iaitu musibah COVID-19 atau virus corona. Sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aban bin Utsman, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, Man asbaha wa qala. Barang siapa di waktu pagi dia membaca doa, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Salasa marat, 3 kali. Pagi dia baca 3 kali, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Lam yusibuhu bala'un hatta yumsiyah. Maka dia tidak akan tertimpa bala, tidak tertimpa musibah sampailah petang. Wa in qalaha hina yumsi lam yusibuhu bala'un hatta yusbih. Dan siapa yang baca petang hari, maka dia tidak akan ditimpa musibah, ditimpa bala sampailah pagi. Jadi mari kita amalkan doa ini. Ya. Pagi-pagi selepas solat subuh kita baca doa ini. Sebelum dibaca, kita tahu bahawa dimulai dengan minimal setiap doa itu dengan tahmid, Alhamdulillah, selawat Nabi. Ini syarat berdoa dikabulkan. Baca dalam hati, baca lafaz juga boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bacalah, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'. Dengan menyebut namamu, ya Allah, tidak akan terjadi musibah pada diriku. Tidak akan terjadi bala pada diriku. Baik musibah itu datangnya dari langit maupun dari bumi. Jadi sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Maha mendengar dan maha mengetahui. Baca 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut namamu, ya Allah, tidak terjadi musibah pada diriku, baik musibah itu berupa virus corona atau COVID-19, musibah apa saja, bala apa saja yang tidak menyenangkan kita, baik musibah itu muncul dari bumi atau turun dari langit, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena setiap kejadian itu izin Allah. Allah
mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Jadi siapa yang baca pagi 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samil. 3 kali baca. Dan Allah suka kalau kita banyak berdoa. Selagi kita berdoa, selagi itulah kita tidak akan binasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu nanti dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.